Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menggunakan ClassPoint dalam pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang lebih interaktif. Untuk langkah pertama, tentu kita install dulu ClassPoint di laptop kita. Maka silakan buka di browsernya untuk di laptop sampai dengan terinstall dan login. Nah, jika kita sudah berhasil install dan kemudian register atau login, maka di bagian atas PowerPoint kita ketika kita buka ada tulisan Igno ClassPoint. Nah, jika ini kita klik, maka di bagian pojok kiri akan ada nama akun kita, kemudian ada pen 1, 2, 3, 4, 5, whiteboard, multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, serta image upload. Ini beberapa yang ada di ClassPoint. Nah, sekarang kita coba membuat soal berupa short answer atau jawaban pendek. Nah, tinggal kita buka saja bagian slide yang akan kita berikan pertanyaan, atau kalau sudah punya soal di sini tinggal kita pasang saja, kita klik bagian short answer. Kita juga bisa menyeting ketika tidak ingin nama peserta itu tercentang dengan mencentang pada bagian hide partition names. Nah, kemudian yang kedua kita menggunakan slide drawing. Jadi kita bisa memasukkan gambar atau membuat gambar sendiri, kemudian nanti saat peserta itu membuka dia akan open slide. Dari open slide nanti peserta bisa memberikan, misalkan di sini saya buat mencocokkan gambar dengan kalimat atau membuat gambar atau melengkapi gambar yang saya perlukan. Nanti di tampilan peserta akan ada pen yang bisa mereka klik untuk menggunakan untuk menggambar, karena saya meminta untuk mereka melengkapi gambar. Yang berikutnya adalah word cloud atau kata yang ada di awan. Jadi kalau di sini misalkan saya meminta apa yang satu kata untuk bisa dituliskan peserta didik, sehingga setiap peserta didik nanti akan bisa mengungkapkan satu kata yang diperlukan, maka nanti akan terkumpul dalam satu halaman dan bisa kita simpan di dalam satu slide atau slide tambahan yang ada di PowerPoint kita. Nah, untuk bentuk soal berikutnya atau kuis berikutnya bisa dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Di sini saya mencontohkan dengan membuat satu soal hanya ada 3 pilihan ganda, jadi number of choice-nya itu bisa sampai dengan 6. Nah, tinggal kita klik pengaturannya, allow selecting multiple choice, kemudian correct answer-nya atau jawaban namanya betul, kemudian kita gunakan sebagai kompetensi mode, maka nanti akan muncul di leaderboardnya. Sama juga dengan tadi, start kuisnya kita klik, kemudian kita juga atur waktu peserta itu bisa mengerjakan soal. Nah, di sini misalkan saya buat sebagai 4 pilihan untuk bisa dipilih oleh peserta. Nah, nanti jika kita klik slide show-nya di bagian bawah, nanti akan langsung tampil soal yang akan kita kuiskan kepada peserta didik nanti. Jadi tampilan dari hasil peserta didik yang sudah mengerjakan soal untuk berbentuk multiple choice, makin nanti akan ada tampil di leaderboard seperti yang di sini saya contohkan ketika peserta saya yang kemarin sudah mengerjakan dari soal multiple choice, kemudian saya simpan di slide saya, maka tampilannya nanti akan bisa ditambahkan di slide yang berbentuk leaderboard. Nah, misalkan leaderboardnya di sini saya ambilkan. Nah, di sini jadi kita bisa klik siapa saja yang menjawab A, kemudian siapa saja yang menjawab pertanyaan B, C, D maupun D pada saat kita lihat view responnya. Jadi kalau kita klik view respon, nanti akan terlihat peserta-peserta yang mengerjakan atau yang menjawab betul maupun yang menjawab salah. Nah, dari soal multiple choice itu kan ada competition mode. Artinya di sini nanti kita akan mendapatkan siapa peserta yang mengerjakan paling cepat dengan jawaban paling betul, kemudian dibuat perankingan. Perankingan biasanya sampai dengan anak yang 1 atau peserta 1 sampai 6 itu siapa yang menjawab cepat dan betul. Di situ akan nanti ada kan poin nilainya dari leaderboard tadi. Dan yang tak kalah penting adalah jangan lupa setelah kita melakukan kegiatan dengan ClassPoint ini, maka kita harus simpan PowerPoint tadi sehingga kita nanti sewaktu-waktu kita bisa membuka view respon dari
peserta yang akan kita koreksi atau kita lihat atau kita tinjau ulang. Jika kita sudah melakukan kegiatan kelas poin dengan peserta didik, maka nanti di dalam slide kita itu bagian tadi yang sudah kita atur short answer, kemudian multiple choice, kalau sudah tersimpan view responnya, maka yang tadinya berwarna biru itu akan berwarna hijau, sehingga kita bisa meninjau kembali. Tetapi kalau masih berwarna biru, itu berarti jawaban dari peserta didik itu belum tersimpan atau tidak bisa kita tinjau ulang. Nah, jika kita ingin menyisipkan hasil dari jawaban peserta didik ke dalam slide kita, maka kita klik di bagian pojok kanan atas. Saat peserta sudah selesai mengerjakan, ada tulisan insert result as slide, artinya berarti kita sisipkan hasil ke dalam slide kita. Kemudian jangan lupa tadi kita simpan atau kita save as atau control S ya, seperti biasa, agar apa yang kita sisipkan tadi tersimpan di dalam slide PowerPoint kita. Kemudian saat kita slide itu kita tayangkan, nanti di bagian bawah itu kita bisa melihat tentang ada laser pointer, kemudian ada pen 1, 2, 3, 4, ada eraser, kemudian ada whiteboard, kemudian ada quick ball, ada back name, dan ada letterboard. Jadi ketika kita ingin menekankan, misalkan kita tayangkan dalam bentuk materi, kita bisa menjelaskan ke peserta didik bahwa dengan menggunakan laser pointer kita misalkan memberikan penekanan, kita bisa menggunakan pena. Nah, kemudian di sini ini letterboardnya, jadi ketika peserta selesai akan tampil letterboard siapa yang menjawab dengan tepat dan benar. Nah, di sini saya contohkan ketika satu slide saya tayangkan, jadi di bagian bawah tadi yang ada pen lasernya, ada pen, eraser, kemudian whiteboard, dan juga bagian pojok kanan adalah kode kelasnya. Bagaimana siswa bisa bergabung? Kita tinggal perintahkan peserta atau siswa untuk membuka ClassPoint app atau ClassPoint app di browser mereka. Kemudian mereka tinggal nuliskan kode kelas yang tadi kita bagikan, kemudian dan juga nama dari peserta tadi, kemudian silakan untuk join atau bergabung di kelas poin kita. Berikutnya ini contoh tampilan dari jawaban peserta didik dalam bentuk word cloud yang saya lihat di view responnya. Kemudian berikutnya dan saya berikan contoh jawaban dalam bentuk short answer atau jawaban pendek dari peserta didik. Di sini bisa insert result as slide, bisa disimpan di slide kita. Nah, kemudian juga ketika dalam bentuk slide drawing seperti apa tampilan dari jawaban-jawaban peserta didik dalam bentuk slide drawing, ketika saya berikan gambar, nah di sini bentuk dari tampilan jawaban peserta didik adalah mereka dapat memberikan, disitu kan saya minta gambar mencocokkan dengan jawabannya. Nah, peserta tinggal menggunakan pen yang ada di bawah slide-nya. Dan tampilan seperti ini bisa kita juga simpan di slide drawing-nya. Kemudian ini ketika short answer-nya saya simpan di slide atau di insert result as slide, maka jawabannya akan berbentuk seperti ini yang tersimpan di slide kita. Oke sahabat semua, demikian bagaimana cara kita menggunakan ClassPoint di dalam pembelajaran kita agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan dapat membangkitkan semangat peserta didik pada saat pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.